Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Mantik yang akan membahas tentang predicable dan proposisi. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami adalah Aimaya Alawiyah, Chandra Bagja, Ilham Wahyudin, Muhammad Ishak, Nailatu El Saadah, Neng Nur Saadah, Rifki Al-Haidari, Siti Durotun Nafisah, dan Fiani Azura. Mari kita simak presentasinya. Berkaitan dengan pembicaraan yang masuk akal sesuai dengan keadaan dan kenyataan atau suatu itu akan mengandung kemungkinan benar dan salah. Pembenaran itu dapat dipastikan dengan tasdiki. Dalam tasdik berhubungan dengan maubul dan mahmul. Gabungan dari kedua hal ini malah disebut dengan qadriyah atau proposisi. Predicable adalah nama jenis-jenis predikat dalam hubungannya dengan subjek guna mengetahui makna suatu kalimat dengan tepat. Maka seseorang harus mengetahui adanya subjek predikat atau predicable. Dalam suatu kalimat, Aristoteles dalam posterior analistik menyebutkan bahwa ada 5 jenis predicable, yaitu genus, spesies, differentia, proprium, dan accident. Masing-masing predicable ini memainkan peran penting dalam menentukan makna suatu definisi. Pembagian jenis-jenis dari predicable. Aristoteles dalam posterior analitis menyebutkan bahwa ada 5 jenis-jenis predicable, yaitu yang pertama genus dan spesies, yang kedua differentia, yang ketiga proprium, yang keempat accidents, dan yang kelima adalah definisi. Dan saya akan menjelaskan jenis-jenis predicable yang pertama, yaitu genus dan spesies. Genus merupakan pengklasifikasian kelas yang paling kecil menurut Aristoteles. Genus memberikan jawaban atas pertanyaan hakikat, misalnya, apa itu manusia, singa, keledai, maka jawabannya adalah hewan. Sedangkan spesies adalah bagian atau unsur yang membentuk genus, misalnya manusia, singa, keledai, dan sejenisnya. Genus lebih luas cakupannya daripada spesies. Genus dan spesies adalah term-term yang relatif. Karenanya, suatu term dapat menjadi genus dalam hubungannya dengan kelas yang lebih kecil denotasinya, dan dapat menjadi spesies dalam hubungannya dengan kelas yang lebih denotasinya. Selanjutnya yaitu bagian B, diferensia. Diferensia merupakan atribut atau kumpulan atribut yang membedakan suatu spesies dengan spesies lain dalam genus yang sama. Contohnya manusia dan binatang. Maka term rasional merupakan diferensia karena ia membedakan manusia dari jenis-jenis binatang. Bagian C yaitu proprium. Proprium merupakan suatu atribut yang tidak merupakan bagian dari konotasi suatu term, tetapi merupakan kelanjutan dari konotasi itu. Proprium bisa jadi sebagai hasil dedukasi, seperti contohnya, segitiga mempunyai 3 buah sudut yang sama. 3 buah sudut yang sama merupakan proprium sebagai hasil dedukasi. Yang selanjutnya yaitu accident. Accident adalah atribut yang tidak merupakan bagian dari konotasi term dan tidak pula merupakan kelanjutan dari term itu. Contoh dari accident. Accident terbagi menjadi 2, yaitu accident tidak terpisahkan dan accident yang terpisahkan. Contoh dari accident tidak terpisahkan yaitu manusia mempunyai rambut. Contoh dari accident terpisahkan yaitu warna putih pada anjing.
Definisi adalah pertanyaan secara eksplisit tentang konotasi suatu term yang terdiri dari atribut-atribut pokok. Cara terbaik untuk menyatakan atribut-atribut pokok secara eksplisit ialah dengan menetapkan definisi mengenai term itu per genus et differentia, yaitu dengan menyatakan konotasi genus dan differentia term itu. Selanjutnya, terdapat dua pembagian definisi, yaitu definisi nominal atau tidak logis atau lebih dikenal dengan at-ta'rif ghair mantiki, dan definisi real atau logis yang lebih dikenal dengan at-ta'rif mantiki. Yang pertama ada definisi at-ta'rif ghair mantiki, adalah definisi yang menjelaskan kata bukan definisi menurut arti yang sebenarnya. Kedua, ada definisi real atau lebih dikenal dengan at-ta'rif mantiki, merupakan definisi yang memiliki unsur-unsur hakiki dari term. Definisi ini memasukkan term di bawah genusnya, kemudian memberikan pembatasan yang sempurna sehingga terlihat perbedaan yang jelas dari yang lain. Mungkin itu saja. Proposisi atau pernyataan kodliyah. Menurut Aristoteles, proposisi adalah kalimat berita yang mengandung pembenaran atau penyangkalan. Ia merupakan kalimat yang mengandung sifat benar atau salah. Menurut logika tradisional Aristoteles, proposisi harus terdiri dari 3 bagian, yaitu subjek, predikat, dan kopula. Proposisi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada proposisi universal afirmatif. Proposisi ini subjeknya berupa term universal dan predikatnya membenarkan seluruh subjeknya. Yang kedua ada proposisi universal negatif, yaitu proposisi ini subjeknya berupa term universal dan predikatnya menyangkal seluruh subjeknya. Yang ketiga ada proposisi partikular afirmatif. Proposisi ini subjeknya berupa term partikular dan predikatnya membenarkan sebagian dari subjeknya. Dan yang terakhir ada proposisi partikular negatif. Proposisi ini subjeknya berupa term partikular dan predikatnya menyangkal sebagian dari subjeknya. Silogisme adalah suatu bentuk penarikan konklusi secara deduktif tak langsung yang konklusinya ditarik dari premis yang disediakan serentak. Suatu silogisme terdiri dari 3 proposisi, yaitu 2 buah proposisi dasar dan 1 buah proposisi yang merupakan kesimpulan. Proposisi kesimpulan disebut konklusi dan 2 proposisi dasar itu disebut dengan premis. Silogisme adalah proses logis yang terdiri dari 3 bagian. 2 bagian pertama merupakan premis dan satu bagian itu bagian ketiga merupakan, dan 1 bagian lagi disebut kesimpulan. Bentuk silogisme ditentukan oleh kedudukan term tengah dalam hubungannya dengan term yang terdapat pada premis-premis. Ada 4 kemungkinan kedudukan term tengah dalam 2 buah premis, dan karenanya ada 4 buah bentuk silogisme secara garis besar. Silogisme terbagi menjadi 3 macam, yaitu silogisme kategoris, silogisme hipotesis, dan silogisme disjuntif. Silogisme kategoris. Silogisme kategoris adalah silogisme yang premis-premis dan kesimpulannya berupa kesimpulan kategoris. Silogisme kategoris juga merupakan struktur suatu deduksi berupa suatu proses logis yang terdiri dari 3 bagian, yang masing-masing bagiannya berupa pernyataan. Rumusnya adalah MP, SM, dan SP. Misalnya, semua yang dilarang Tuhan mengandung bahaya. Dilarang Tuhan mengandung bahaya, rumusnya MP. Kedua ada silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik yang menetapkan atau mengingkari. Silogi adalah term yang kesemuanya dikandung oleh premis mayornya. Mungkin bagian anteseden dan mungkin pula bagian konsekuennya, tergantung oleh bagian yang diakui atau dipungkiri oleh bagian premis minornya. Contoh, premis mayor, jika hari tidak hujan maka hari cerah. Premis minor, hari tidak hujan jadi hari cerah. Hukum-hukum silogisme disjuntif, yaitu pertama silogisme disjuntif dalam arti sempit, 2 silogisme disjuntif dalam arti luas. Contohnya
kebenaran dalam arti luas, kebenaran konklusinya yaitu jika premis minor mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya sah atau benar. Yaitu kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kami, bahwasanya predicable adalah jenis-jenis predikat dalam hubungannya dengan subjek. Untuk mengetahui suatu kalimat dengan tepat, maka seseorang hendaknya harus mengetahui adanya subjek-subjek predikat dalam suatu kalimat. Disebutkan oleh Aristoteles dalam Posterior Analytic bahwasanya predicable ini terbagi atau ada 5 macam, yaitu genus, spesies, differenta, proprium, dan accident. Kelima predicable tersebut memiliki peranan penting dalam menentukan makna suatu definisi. Dalam hal lain, Aristoteles juga memberikan definisi mengenai proposisi, di mana proposisi adalah kalimat berita yang menyatakan adanya pembenaran atau penyangkalan. Ia merupakan kalimat yang bersifat benar atau salah. Jenis proposisi ada 4. Yang pertama, proposisi universal afirmatif, proposisi universal negatif, proposisi partikular afirmatif, dan yang terakhir, proposisi partikular negatif. Adapun silogisme adalah penarikan konklusi yang bersifat deduktif, maka konklusinya tidak dapat mempunyai sifat yang lebih umum daripada premisnya, dan konklusi ini ditarik dari 2 premis, yang dimana salah satu premisnya merupakan yang lebih umum dari premis lainnya. Demikian kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kami mengenai predicable dan proposisi. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.